Oke, kondisi geografis benua Asia. Di sini kita bakal bahas ada 3 hal nih. Mulai dari kondisi fisiknya, potensi sumber daya alamnya, dan terakhir kita bakal bahas kondisi penduduknya guys. Benua Asia terletak sekitar 26 derajat bujur timur di Tanjung Baba, Turki, sampai 170 derajat bujur barat di Tanjung Desyov guys. Nah, benua ini juga membentang sekitar 80 derajat lintang utara di Rusia sampai 11 derajat lintang selatan di Pulau Rote. Bentangan wilayah yang luas itu menjadikan benua Asia sebagai benua terluas di dunia. Dengan luas mencapai sekitar 43.998.920 km persegi. Nah, benua terluas di dunia ini tentunya berbatasan dengan berbagai ketampakan-ketampakan fisik. Misalnya nih, di sebelah barat, benua ini berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, kemudian Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan juga Laut Merah guys. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Nah, kalau kita geser ke timur, dia ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Kemudian, di sebelah selatan, benua Asia itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga perairan Australia. Oke, sekarang coba kamu jawab soal ini ya. Samudra yang tidak berbatasan dengan Asia, yaitu Samudra A. Pasifik, B. Arktik, C. Atlantik, atau D. Hindia. Jawabannya C. Atlantik guys. Lihat, Atlantik adanya di antara benua Amerika dengan Eropa dan Afrika. Nah, kalau di sekeliling Asia, itu adanya Samudra Arktik, tuh di utara. Kemudian ada Pasifik di timur, dan ada Samudra Hindia di selatan. Jadi, samudra yang nggak berbatasan dengan Asia, itu C ya, Atlantik. Nah, Asia yang kamu lihat tadi guys, itu terletak pada beberapa lempeng. Kalau kita perhatikan nih, sebagian besar Asia itu adanya di lempeng Eurasia. Selain itu, masih ada lagi nih, lempeng-lempeng lain. Kayak lempeng Indo-Australia yang ada di India dan sebelah timur Indonesia. Kemudian ada lempeng Arab yang adanya di Timur Tengah. Dan ada juga nih, lempeng Filipina di sekitar Filipina. Nah, ternyata keberadaan lempeng-lempeng ini membentuk ketampakan-ketampakan muka bumi yang beragam di Asia, guys. Malah nih, di Asia itu punya titik yang tertinggi, adanya di Gunung Everest. Nah, itu ada di negara Nepal. Ada juga nih, titik terendah di Palung Mariana. Itu adanya di dekat Filipina, guys. Oke, kalau kita perhatikan lagi nih, ternyata kondisi geologis dari Asia ini kita bisa lihat adanya rangkaian pegunungan. Nah, karena banyaknya rangkaian pegunungan ini ya, tanah di Asia ini juga banyak yang subur. Tapi Asia juga punya nih, tanah yang kurang subur. Misalnya seperti tanah-tanah yang tertutup oleh es di dekat kutub. Ada juga nih, tanah pasir yang kering dan gersang. Itu adanya di gurun-gurun guys. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang tanah ya. Kalau kondisi airnya gimana? Wah, ternyata potensi air di Asia ini cukup melimpah. Karena ada banyak sungai-sungai besar nih guys, yang jadi pusat peradaban di masa lalu. Contohnya seperti sungai Eufrat dan Tigris, kemudian ada sungai Gangga, dan juga sungai Yangtze. Nah, sekarang coba ya, kamu jawab soal dari Kak Hendro dulu. Tadi Kak Hendro bilang ya, kalau benua Asia ini adalah benua yang terluas di dunia. Nah, gara-gara luasnya ini, benua Asia juga punya iklim yang sangat beragam. Coba nih, kamu lihat peta iklimnya. Di sekitar Khatulistiwa, benua Asia memiliki iklim tropis dengan variasi vegetasi seperti hutan hujan tropis, kemudian ada juga hutan musim tropis, dan sabana tropis, guys. Oke, kita geser ke utara nih. Ada wilayah beriklim subtropis dengan kondisi lembab. Terus ada juga sabana, stepa, dan juga gurun. Nah, di zona ini ada 4 musim, guys. Ada musim dingin, semi,
panas, dan juga gugur. Lalu di Asia juga ada iklim maritim nih, yang banyak tersebar di pesisir Samudra Pasifik. Dan ada juga iklim benua yang biasanya bersifat kering karena letaknya di tengah-tengah benua atau daratan yang luas, guys. Nah, selain itu ada juga nih wilayah beriklim kutub dengan ketampakan seperti salju abadi dan juga tundra atau padang lumut. Terakhir nih, ada iklim dataran tinggi yang ada di puncak-puncak gunung. Contohnya kayak yang ada di Puncak Jaya dan juga Gunung Everest, guys. Guys, kok kayaknya nggak lengkap ya kalau kita udah bahas iklim tapi nggak bahas juga tentang kondisi flora dan fauna. Loh, kenapa Kak? Ya karena ternyata kondisi iklim nih sangat berpengaruh pada kondisi flora dan faunanya, guys. Contoh, kayak kondisi iklim di benua Asia yang udah kamu lihat tadi. Nah, ini menyebabkan kondisi flora dan fauna di Asia juga sangat beragam. Contohnya, kayak pohon kaktus nih yang ada di wilayah subtropis kering. Lalu ada pohon sakura. Nah, kalau ini adanya di subtropis tapi yang basah, guys. Kemudian ada juga pohon-pohon berbatang raksasa dan berdaun lebar yang biasanya tersebar di wilayah tropis. Dan ada juga nih lumut-lumut yang biasanya ada di wilayah kutub dan dataran tinggi. Selain kondisi flora yang beragam, benua Asia juga memiliki kondisi fauna yang nggak kalah beragam, guys. Misalnya nih, ada panda di Tiongkok. Kemudian ada orangutan yang ada di Indonesia bagian barat. Dan ada juga walabi di Indonesia bagian timur. Oke, coba nih kamu kerjakan ya soal dari Kak Hendro. Fauna ini berasal dari negara A. Indonesia, B. Tiongkok, atau C. India. Jawaban yang benar B, guys. Tiongkok. Panda banyak tersebar di Tiongkok. Hal ini karena Tiongkok punya iklim yang cocok untuk hidup panda. Selain berbagai kondisi fisik tadi, hal penting yang juga perlu kamu tahu yaitu tentang negara-negara yang ada di Asia, guys. Karena materi ini tuh sering banget ditanyain di ujian sekolah berstandar nasional. Kira-kira apa aja nih negaranya? Dan di mana aja sih letaknya? Nah, Kak Hendro punya nih pendalaman materinya. Jadi nanti Kak Hendro bakal bahas per wilayah. Ada dari Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan ada tentang Asia Tengah, guys. Pembagiannya ini nggak cuma didasarkan pada letak loh, tapi juga mempertimbangkan beberapa aspek. Kayak aspek sosial, budaya, dan juga politik, guys. Contoh, Asia Tenggara nih punya sebagian Papua yang sebelah barat ya. Karena tadinya bekas jajahan Belanda, terus setelah merdeka jadi bagian Indonesia dan masuk ke Asia Tenggara. Tapi sebelahnya lagi Papua yang bagian timur tadinya bekas jajahan Inggris. Setelah merdeka jadi Papua Nugini dan masuknya Oseania. Wah, gimana? Seru kan? Nah, biar kamu nggak penasaran, langsung aja tuh pencet negara-negara yang ada di Asia. Eits, tapi kalau misalkan kamu mikir gini, Kak, nanti aja deh nontonnya. Nah, kamu bisa pencet lanjut untuk lihat potensi sumber daya alam yang ada di Asia. Yuk, update aplikasinya untuk bisa nikmatin fitur Adapto. Kondisi fisik tadi kan udah. Nah, sekarang Kak Hendro mau lanjut bahas tentang potensi sumber daya alamnya, guys. Kamu tadi lihat ya, kalau benua Asia itu luas banget. Makanya nih sumber daya alamnya juga banyak dan juga beragam. Nah, biar gampang, Kak Hendro bahasnya bakal bagi jadi dua nih. Jadi pertama Kak Hendro bahas dulu sumber daya alam yang ada di darat, baru lanjut bahas sumber daya alam yang ada di laut. Oke? Sumber daya alam darat yang ada di Asia itu sangat melimpah, guys. Contohnya ada kelapa sawit nih di Indonesia. Terus ada minyak bumi yang banyak di Semenanjung Arab. Kemudian ada juga produksi padi di Tiongkok dan juga India. Nah, kalau sumber daya alam lautnya, itu terdiri dari produksi ikan tuh dan juga rumput laut yang biasanya banyak ditemukan di Asia Timur.
Oke, Kak Hendro punya soal nih. Jawab ya. Sumber daya alam yang banyak terdapat di wilayah ini adalah A. Emas, B. Minyak bumi, atau C. Kayu. Jawabannya B guys, minyak bumi. Wilayah yang ditunjukkan pada peta itu adalah wilayah Semenanjung Arab yang memiliki potensi sumber daya alam darat berupa minyak bumi. Setelah tahu potensi sumber daya alamnya, terus gimana nih kondisi penduduknya? Pada tahun 2010, jumlah total penduduk Asia itu mencapai 4,6 miliar jiwa guys. Nah, kamu harus tahu tuh, dari jumlah penduduk sebanyak itu diperkirakan mencapai setengah dari populasi dunia. Waduh, banyak banget kan? Nggak cuma itu, penduduk Asia juga diperkirakan masih terus bertumbuh nih, sekitar 1,2% setiap tahunnya. Wah, kira-kira bakal jadi sebanyak apa nih penduduk Asia nanti? Guys, tadi kan Asia penduduknya banyak banget ya. Nah, kira-kira dari penduduk sebanyak itu, ini banyak tersebar di mana aja sih? Di Asia Timur, itu terpusat di Tiongkok tuh. Kemudian kalau kita geser ke Asia Selatan, itu banyak terpusat di India. Dan terakhir, di Asia Tenggara. Nah, itu banyak terpusat di negara kita, Indonesia. Ketiga negara tersebut merupakan negara-negara di benua Asia dengan penduduk yang sangat banyak. Oke, tadi kita udah bahas jumlahnya nih. Terus kalau kualitasnya gimana nih? Kualitas penduduk bisa kita lihat dari nilai indeks pembangunan manusianya yang akan dinilai dari 3 indikator guys. Jadi ada indikator ekonomi, kemudian pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, nilai tersebut juga bisa kita bagi-bagi lagi dalam 3 tahapan nih. Jadi ada yang tinggi, sedang atau menengah, dan ada yang rendah. Oke, yang pertama kategori tinggi. Nah, ini biasanya negara-negara maju dengan kondisi kesehatan, pendidikan, dan juga ekonominya bagus-bagus semua guys. Contohnya kayak Korea Selatan, Jepang, dan juga Singapura. Lanjut nih, ada kategori sedang. Ini biasanya negara-negara berkembang, kayak Laos, Vietnam, dan Kamboja. Yang terakhir, ada kategori rendah. Nah, ini biasanya dimiliki negara-negara yang sedang berkonflik, guys. Kayak yang ada di Timur Tengah nih. Misalnya seperti Suriah, kemudian Afghanistan, dan juga Yaman. Nah, setelah tahu kondisi penduduk, coba deh kamu jawab soal dari Kak Hendro ya. Konsentrasi penduduk benua Asia berada di beberapa negara, kecuali A. Indonesia, B. India, atau C. Uni Emirat Arab. Jawaban yang tepat C guys, Uni Emirat Arab. Konsentrasi penduduk benua Asia itu ada di negara Indonesia, kemudian Tiongkok, dan juga India. Nah, kalau Uni Emirat Arab ini hanya menempati peringkat sekitar 30-an nih, dengan jumlah penduduk sekitar hampir 9 jutaan di tahun 2015. Kak Hendro bakal bahas benua yang masih satu daratan dengan benua Asia nih. Ada yang tahu nggak? Benua Eropa. Jadi selanjutnya ada video tentang kondisi geografis benua Eropa. Jangan lupa ditonton ya.